Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Tadi yang terhormat Ibu Wahyu Handayani selaku guru bahasa Indonesia dan teman-teman saya yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Putri Haryani Kusuma selaku pembicara dari kelompok 2. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Di sini ada Dwi Novita Irawati dan Amanda Syarani sebagai tim editor video. Lalu ada Saskia Trihapsari, Nur Aini, dan Laila Purnama Ramadhania. Dua orang tersebut sudah masuk. Jadi mereka bertiga itu sebagai tim penulis. Di sini kelompok saya berpesan untuk membacakan cerpen yang berjudulkan Semangat Belajar di Sekolah. Yuk langsung saja kita bacakan cerpennya. Tak seperti hari-hari sebelumnya, pagi ini hujan turun cukup deras. Bahasa Indonesia dan teman-teman saya apalagi aku harus menempuh jarak yang cukup dan dingin. Tentu bukan kondisi yang ideal untuk pergi sekolah. Apalagi aku harus deras. Selain itu, kamar sambil tidur. Belajar di rumah saja, jawab ibu Sita. Di sekolah lebih seru, terus ada guru yang membimbing. Aku belajar dong, jawabku. Belajar di rumah meski hujan dan banyak rintangan, tapi demi belajar dan cita-cita harus aku lawan. Sekian cerpen yang dapat saya bacakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai penulis dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan dan menceritakan ulang tentang cerpen yang telah dibacakan oleh Putri sebagai pembuka. Jadi itu ceritanya itu ialah ada seorang anak yang ingin pergi ke sekolah, tetapi saat itu adanya hujan yang datang pada hari itu. Jadi oleh sebab itu ibunya memaklumi untuk anaknya tidak pergi sekolah pada hari itu karena adanya hujan dan takut anaknya jatuh sakit. Akhirnya anak itu bertekad untuk bersikeras berangkat ke sekolah walaupun adanya rintangan seperti hujan yang datang pada hari itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan unsur intrinsiknya. Yang pertama itu tema. Temanya itu adalah semangat belajar. Dan yang kedua alur. Alurnya itu maju. Yang ketiga tokoh. Di sini ada dua tokoh yaitu aku dan ibu. Aku itu sifatnya rajin dan berambisi. Penokohannya protagonis. Dan untuk ibu sifatnya itu peduli dan pengertian. Penokohannya protagonis. Untuk yang keempat setting atau latar. Tempatnya itu di rumah. Waktunya pagi hari, suasananya merenungkan. Untuk sudut pandang adalah orang satu pelaku pertama. Untuk amanatnya adalah belajarlah dan raihlah cita-cita setinggi mungkin, walau adanya rintangan yang berdatang. Di sini ada yang mau bertanya untuk ceritanya. Silakan, kalau ada yang bisa dikatakan. Dari kelompok 3, Kaila Fazia, itu kenapa suasananya merenungkan? Maksudnya merenungkan itu apa? Jadi anaknya itu ingin pergi ke sekolah, tetapi saat itu harinya lagi hujan dan ibunya itu menyarankan untuk tidak pergi ke sekolah terlebih dahulu karena takutnya anaknya itu jatuh sakit. Nah, kenapa termenungkan? Karena anaknya itu tuh merenung kenapa dia tuh Silakan, di kelompok 2. tapi kalau menurut saya merenung tuh kayak menatati nasib gitu dah ya, gitu kayak buat sedih. Menurut saya kan dia ceritanya nggak sedih ya, buat ingin cita-cita, terus kayak dia ngingetin apa kata ayahnya kan buat apa sih ibunya ya yang bilang apa sih apapun itu buat cita-cita kan. Menurut saya merenung kurang. Menurut saya suasana itu lebih ke ambisius atau dia tuh semangat gitu, karena kan walaupun udah disaranin orang tuanya tapi dia tetap kekeh buat berangkat sekolah. Ambisius. Baik, mungkin ibu bisa sedikit menambahkan ya. Jadi suasana itu sebenarnya tidak harus ke perasaan, tetapi bisa juga ke situasi dan kondisi saat itu. Bisa juga
juga ke hatinya, suasana hatinya tadi kalau kurang tepat ya kalau tadi kamu memang sih memberikan merenung ya tadi ya. Nah, iya. Mungkin lebih apa ya ke suasana hatinya itu galau ya. Galau ya dia ya. Jadi antara ingin sekolah dan tidak seperti itu. Dan ke suasana keadaan saat itu juga bisa ditampilkan ya. Oke, silakan. Ada yang mau menambahkan kelompok satu ya? Ada lagi? Silakan. Tadi disebut di referensi tokohnya ada dua. Ayahnya nggak Itu di ceritanya. ceritanya kan dia flashback buat ayahnya juga ikut ambil peran. Cuma menceritakan tentang seorang anak dan ibu. Oke, baik. Mungkin ibu bisa sedikit menambahkan ya, meluruskan saja. Jadi yang dimaksud tokoh dalam tokoh di unsur intrinsik itu adalah orang yang berperan dalam cerita tersebut, yang menggerakkan ceritanya. Jadi kalau dia hanya sebatas diceritakan saja itu bukan tokoh, ya. Tapi dia yang menggerakkan cerita-ceritanya, baru itu bisa disebut tokoh, ya. Dan bisa mempengaruhi jalan ceritanya. Baik, jadi ada berapa orang tokohnya? Ada dua. Ada dua. Ya. Aku dan ibu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.